Saya Alexandro Zefania Jordan Biri dengan NIM 103-2024-0100. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu mengetahui dahulu pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu metode pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang ramah untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran bersama-sama di kelas reguler tanpa terhalang oleh perbedaan individual mereka. Jadi, apa saja tujuan dari pendidikan inklusif? Menurut Peraturan Menteri Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2, tujuan pendidikan inklusif untuk yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai siapa saja peserta didik pada pendidikan inklusif. Peserta didik pada pendidikan inklusif mencakup semua anak, baik itu peserta didik reguler atau anak yang tidak memiliki hambatan perkembangan secara signifikan dan dapat mengikuti proses belajar sesuai kurikulum umum maupun anak berkebutuhan khusus. Ini merupakan poin penting dari pembahasan kita, yaitu mengenai alur prosedur atau tahapan pendidikan inklusif di sekolah. Ada 5 tahap yang akan saya bahas, yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran inklusif, pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan kelas inklusif, evaluasi dan penilaian, refleksi dan tindak lanjut. Untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran inklusif. Tahap ini bertujuan menyusun pembelajaran yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa, baik reguler maupun ABK. Kegiatan yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen sebelumnya, penyusunan program pembelajaran individual, modifikasi RPP agar fleksibel, pemilihan strategi belajar yang bersifat diferensiatif dan kooperatif, serta koordinasi intensif antara guru kelas, guru pendamping khusus, dan orang tua. Kedua, pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar bersama yang ramah dan adil bagi semua siswa. Kegiatan dilakukan di kelas reguler dengan metode yang bervariasi, disertai adaptasi materi, media, dan waktu belajar. Guru reguler dan GPK bekerjasama memberikan pendampingan sesuai kebutuhan sambil membangun suasana inklusif melalui interaksi yang setara antar siswa. Yang ketiga, pengelolaan kelas inklusif. Tahap ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung partisipasi semua siswa. Kegiatannya mencakup penataan tempat duduk yang aksesibel, penguatan budaya toleransi dan empati, pelibatan siswa reguler sebagai tutor atau teman belajar, serta penyediaan alat bantu belajar seperti gambar, audio, atau komunikasi alternatif. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Tujuannya untuk menilai perkembangan akademik dan sosial siswa secara adil dan menyeluruh. Evaluasi dilakukan secara individual melalui penilaian autentik seperti portofolio, proyek, dan observasi. Standar penilaian
disesuaikan dengan kemampuan siswa, khususnya anak berkebutuhan khusus, dan hasilnya digunakan untuk merevisi strategi pembelajaran atau menyesuaikan PPI. Yang terakhir, refleksi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran inklusif secara berkelanjutan. Guru melakukan refleksi atas proses belajar yang telah berlangsung, mengadakan pertemuan dengan GPK dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa, serta menyesuaikan metode atau pendekatan jika ditemukan hambatan. Semua kemajuan didokumentasikan secara sistematis secara dasar pengambilan keputusan berikutnya. Sekian, terima kasih.